Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada hari ini bisa bertemu kembali dalam materi ilmu pengetahuan sosial. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran lancar bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Pada dasarnya, sebuah negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Indonesia memerlukan bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Mereka melakukan interaksi sosial untuk mewujudkan kerjasama dengan negara lain. Untuk berhubungan dengan negara lain, Indonesia memerlukan yang namanya kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kondisi keuangan di negara ASEAN. Association of Southeast Nations atau ASEAN merupakan organisasi yang beranggota negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam, Thailand diwakili oleh Tanan Koma, dan Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Hingga saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Setiap negara anggota ASEAN memiliki beberapa persamaan dan perbedaan karakteristik fisik dan sosial. Kondisi tersebut mendorong negara-negara anggota ASEAN menjalin kerjasama sebagai bentuk interaksi antar ruang. Letak, luas, dan batas. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak yang didasarkan pada posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua, Laut Cina Selatan di utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di letak geografis negara-negara ASEAN. Secara geografis, negara-negara ASEAN terletak di belahan bumi utara dan selatan benua Asia, dengan wilayah daratan Asia dan kepulauan Asia. Wilayah daratan Asia disebut juga dengan nama daratan Semenanjung Malaya. Dan wilayah kepulauan ASEAN disebut juga dengan nama maritim Asia. Unsur geografis suatu tempat mempengaruhi kehidupan penduduknya. Pengaruh tersebut terlihat dari mata pencarian, kebiasaan, adat istiadat, dan hasil budaya lainnya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan geografis karena letaknya yang berdekatan. Oleh karena itu, kondisi ekonomi dan budayanya banyak memiliki kesamaan. Berdasarkan segi ekonomi, sebagian besar mata pencarian penduduk Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani yang menanam tanaman tropis. Keadaan alam ASEAN.
Unsur geografis merupakan keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Unsur-unsur geografis diantaranya bentangan alam, letak, luas, batas, iklim, dan sebagainya. Unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Objek geografis digolongkan dari dua, yaitu objek geografis fisik dan objek geografis non-fisik. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perannya adalah 4.511.167 km persegi. Keadaan iklim. Iklim merupakan salah satu unsur geografis. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada dua jenis, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini berarti wilayah Asia Tenggara berada di daerah beriklim tropis. Hanya sebagian kecil kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. Mata pencaharian penduduk. Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam bidang industri dan perdagangan. Industri jasa, keuangan, dan perdagangan merupakan sektor andalan ekonomi Singapura. Alhamdulillah. Demikianlah Anda semua, kita telah menyelesaikan pembelajaran ilmu motivasi sosial untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak berharap Anda semua bisa mengunjungi negara-negara ASEAN sehingga menambah rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.